Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Eka Septiwati, salah satu mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan definisi asal mula, hakikat, dan karakteristik bahasa. Tahukah kalian bahasa di dunia ini berasal dari mana? Nah, agar dapat mengetahui asal mula bahasa, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui definisi bahasa. Nah, di sini menurut Krida Laksana tahun 2011 halaman 24 yaitu bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk yang pertama bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua sebagai variasi bahasa, yang ketiga tipe bahasa, dan yang keempat sebagai alat komunikasi verbal. Selanjutnya yaitu ada asal mula bahasa yang diawali oleh kisah klasik di negeri Mesir, yakni sekitar abad ke-17 sebelum Masehi, seorang kaisar bernama Psammetius mengadakan percobaan untuk membuktikan bahasa mana yang merupakan bahasa pertama manusia. Ia mengambil 2 orang bayi dari keluarga biasa lalu menyerahkannya kepada seorang gembala untuk merawatnya. Gembala itu hanya diperintahkan untuk memberi makan dan minum tanpa melakukan kontak bahasa atau berkomunikasi dengan kedua bayi itu. Kelak, menurut dugaan kaisar, jika waktunya tiba, si bayi akan berkata-kata. Kata yang diucapkan pertama kali oleh si bayi itu akan menjadi petunjuk tentang dari mana dan apa sebenarnya semua bahasa di dunia ini berasal. Tiba waktunya, setelah sekian lama ditempatkan di hutan, ternyata suatu ketika si bayi itu mengeluarkan bunyi bekaus. Gembala itu mencatat dan melaporkan peristiwa yang terjadi kepada kaisar. Setelah mendengar laporan, kaisar menugasi para penasihatnya untuk melacak dari mana kata bekaus berasal dan apa artinya. Dengan penelusuran yang panjang, akhirnya ditemukan bahwa kata bekaus berasal dari bahasa Phrygia atau bahasa Mesir kuno yang berarti roti. Dengan kejadian itu, dapat dipercaya bahwa bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa Phrygia. Namun, terdapat versi lain dari mitos itu menyebutkan bahwa Kaisar Psammetius abad ke-17 hanya melakukan percobaannya terhadap seorang bayi dari keluarga biasa. Sejak bayi itu dilahirkan, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk mengajak atau mengajari bayi itu berbicara. Selanjutnya yaitu ada teori asal mula bahasa. Yang pertama yaitu teori tradisional. Teori tradisional dibagi kepada 5 teori. Yang pertama, puh-puh teori. Menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan suara binatang berbeda dalam tingkatannya saja. Bahasa manusia seperti halnya manusia sendiri berasal dari bentuk yang primitif, barangkali dari ekspresi emosi saja. Misalnya, perasaan jengkel atau jijik diucapkan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Bunyi yang dikeluarkan itu terdengar seperti puh atau pish. Yang kedua, yaitu ding-dong teori. Menurut teori ini, manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Kesan yang diterima melalui indera laksana pukulan pada bel sehingga melahirkan ucapan yang sesuai. Selanjutnya yaitu Yoheho teori. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, sekelompok orang primitif bekerja sama secara sosial, sehingga pada kegiatan tersebut terlahirkanlah bahasa. Teori yang keempat yaitu bow-bow teori. Berdasarkan teori ini, kata-kata yang pertama lahir adalah bahasa tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Yang kelima, gustur teori. Gustur teori atau isyarat mendahului ujaran. Para pendukung teori ini
menunjukkan penggunaan isyarat oleh pelbagai binatang, dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Salah satu contohnya adalah bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori modern. Asal mula bahasa diungkapkan secara tidak spekulatif atau perkiraan, melainkan dilandaskan pada temuan dan berbasis pada data empiris. Dan pada teori ini, para ahli antropologi menyimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang secara bersamaan. Selanjutnya, yaitu ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa pada dasarnya, bahasa adalah sebuah sistem, yang artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Atas adanya pernyataan tentang bahasa adalah sebuah sistem yang memiliki pola tertentu, maka jelas dalam suatu bahasa akan terdapat adanya subsistem di dalamnya. Subsistem ini mencangkup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, ada hakikat bahasa secara umum. Bahasa secara umum merujuk pada sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia atau makhluk lain untuk berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, ide, perasaan, atau informasi antara satu sama lain. Bahasa merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari hewan, karena manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang kompleks dan abstrak. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa dilansir dari buku Ilmu Komunikasi tahun 2018. Ponco Dewi Karyaningsih menjelaskan beberapa karakteristik. Berikut karakteristik tersebut. Karakteristik bahasa yang telah dijelaskan oleh Ponco Dewi Karyaningsih yang pertama yaitu arbitrer. Berarti hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut memaknai hal tertentu. Yang kedua yaitu produktif. Berarti walaupun jumlah unsur terbatas, tetapi dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tak terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu dinamis. Berarti tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mungkin saja tiba-tiba terdapat kosakata baru yang muncul, bahkan kosakata lama akan terlupakan. Yang keempat yaitu beragam. Berarti meski mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keberagaman yang diakibatkan oleh penutur yang heterogen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, ada manusiawi. Berarti hanya dimiliki oleh manusia saja. Makhluk lain berkomunikasi bisa menggunakan bunyi, gerakan, atau isyarat lainnya. Yang terakhir, masuk kepada sesi kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapat dari materi yang telah dibahas tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan hal yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak bisa mengungkapkan ekspresi dan tidak bisa berbaur dengan orang lain. Definisi bahasa sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang telah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan,
tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.